Oleh sebab itu, khusus untuk kalian yang mungkin sedang berada dalam fase-fase katakanlah datar atau kehidupan-kehidupan yang kalian jalani, kalian anggap membosankan atau kehidupan yang kalian jalani katakanlah itu bukan sesuatu yang spesial, it's okay gitu. Nggak ada salahnya dengan hal tersebut. Kalian nggak harus berusaha melampaui kedataran itu atau flat itu untuk kemudian berusaha semaksimal mungkin meraih kebahagiaan atau meraih nilai-nilai yang kalian bentuk dalam ekspektasi kalian gitu. Hai guys, balik lagi di Konsultas Hening. Saya mohon maaf karena beberapa bulan belakangan atau beberapa minggu belakangan channel ini mengalami keterlambatan dalam memproduksi konten atau katakanlah membuat video gitu. Kita jadi jarang untuk berdiskusi bersama atau membahas sebuah informasi tertentu dikarenakan saya sendiri sejujurnya menghadapi sebuah permasalahan yang cukup rumit yang menekan perasaan serta pikiran saya hingga pada akhirnya saya tidak dapat memikirkan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan gitu, yang tidak dapat menjadi sebuah nilai yang saya anggap berkualitas untuk kemudian saya sampaikan gitu. Karena saya sendiri memang sedang menghadapi sebuah situasi atau fenomena yang cukup berat bagi hidup saya gitu, yang mungkin nggak bisa saya katakan spesifik apa gitu. Namun secara garis besar orang tua saya sakit dan ya saya harus menghadapi hal tersebut, dan mohon maaf jika saya tidak bisa menyampaikan apa penyakitnya gitu. Intinya saya dihadapkan dengan sebuah situasi yang mungkin katakanlah mempertanyakan kebijaksanaan saya gitu, atau katakanlah menagih pengetahuan-pengetahuan yang selama ini saya miliki gitu. Apakah benar kehidupan yang saya jalani atau pengetahuan-pengetahuan yang berusaha saya kumpulkan selama ini dapat berguna ketika kita dihadapkan atau ketika saya dihadapkan dengan situasi-situasi yang menekan diri saya sebegitu hebatnya gitu. Dan ya mungkin dapat dikatakan cukup rumit ya, karena saya sendiri mungkin seperti roller coaster gitu. Terkadang saya mampu untuk menjadi tenang ketika saya dihadapkan dengan tekanan-tekanan tersebut, namun terkadang juga saya dapat dikatakan cukup amat sedih atau cukup amat menderita hingga pada akhirnya tenggelam oleh perasaan saya sendiri gitu. Oleh sebab itu saya dapat mengatakan bahwa pengetahuan bukanlah sebuah nilai yang akan bagus jika hal tersebut ditentukan dalam segi kuantitasnya gitu, melainkan dalam segi kualitasnya. Kualitas dalam bentuk apa ya? Ya dalam bentuk praktek itu gitu. Nggak penting seberapa bagus pemikiran atau pengetahuan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh seseorang kalau pada dasarnya nggak bisa diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan nyata gitu. Jadi ketika saya dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi saat ini, beban-beban yang mungkin harus saya dan keluarga saya tanggung saat ini, saya dipaksa untuk mempraktekkan atau katakanlah ditagih pemikiran-pemikiran yang mungkin selama ini berusaha saya kumpulkan gitu. Jangan sampai pengetahuan-pengetahuan tersebut mungkin maksudnya hanya menumpuk dan pada akhirnya terlupakan gitu, hingga pada akhirnya nggak bermanfaat sama sekali bagi diri saya gitu. Hal-hal yang mungkin dapat saya petik dalam kejadian ini juga yang mungkin dapat menjadi pelajaran kita bersama jika kalian berkenan untuk mengambil pengalaman dari hal tersebut, khususnya dari cerita saya, adalah ketika kita seharusnya mungkin bisa lebih menghargai waktu gitu. Kenapa? Karena seringkali kita dihadapkan dengan sebuah ekspektasi atau harapan-harapan yang kita miliki tentang kehidupan itu sendiri seperti apa gitu. Kita mengharapkan jenis kehidupan yang kita anggap terbaik, kita mengharapkan katakanlah jenis-jenis nilai yang kita anggap dapat membuat diri kita bahagia ketika kita dapat meraihnya gitu. Dan ketika pada faktanya kita belum sampai pada titik tersebut, atau ketika kita belum menggapai harapan-harapan dan ekspektasi kita tersebut, kita dipertemukan dengan perasaan-perasaan yang cukup menyiksa perasaan kita, seperti sedih, seperti kecewa, depresi, dan lain-lain. Beberapa tahun yang lalu, saya sempat merasakan hal tersebut gitu. Dalam artian, saya depresi, saya mengalami anxiety, saya mengalami kecemasan, dan beberapa hal lain yang katakanlah cukup menyiksa diri saya gitu.
Namun ketika saya yang saat ini melihat diri saya pada waktu itu gitu, tentu akan sangat amat menyedihkan bagi diri saya yang sekarang untuk melihat hal tersebut gitu. Mengapa? Karena diri saya waktu itu ketika saya mengalami hal-hal tersebut, pada faktanya memiliki banyak hal yang dapat membuat diri saya bahagia gitu. Saya masih dipertemukan dengan hal-hal yang mungkin dapat memberi saya ketenangan gitu, seperti kesehatan orang tua saya khususnya gitu. Pada saat itu orang tua saya masih sehat walafiat, namun saya gagal untuk melihat nilai-nilai sederhana tersebut, dan saya lebih katakanlah fokus untuk dikendalikan ego saya sendiri hingga saya membentuk harapan-harapan tentang kehidupan yang pada akhirnya akan menyiksa diri saya sendiri. Saya dihadapkan dengan sebuah realita yang sebenarnya bisa saya nikmati atau bisa saya bentuk sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dapat membuat diri saya bahagia, namun dikarenakan ego saya yang membentuk harapan-harapan atau ekspektasi-ekspektasi lebih tentang nilai dari kehidupan itu sendiri, pada akhirnya hal tersebut berbalik pada diri saya hingga pada akhirnya ya saya sendiri yang bakal ngerasa kecewa dan bakal ngerasa sedih atau depresi gitu. Oleh sebab itu, khusus untuk kalian yang mungkin sedang berada dalam fase-fase katakanlah datar atau kehidupan-kehidupan yang kalian jalani, kalian anggap membosankan, atau kehidupan yang kalian jalani katakanlah itu bukan sesuatu yang spesial, it's okay gitu. Nggak ada salahnya dengan hal tersebut. Kalian nggak harus berusaha melampaui kedataran itu atau flat itu untuk kemudian berusaha semaksimal mungkin meraih kebahagiaan atau meraih nilai-nilai yang kalian bentuk dalam ekspektasi kalian gitu, baik dalam bentuk harapan atau impian gitu ya. Mungkin berusaha, mungkin dibolehkan itu dalam artian berusaha untuk menggapai impian supaya keluar dari zona datar tersebut, ya nggak ada salahnya gitu, karena mungkin saja kalian bisa dipertemukan dengan kebahagiaan. Tapi jangan lupa bahwa jika kalian gagal, kalian juga bisa dipertemukan dengan penderitaan-penderitaan gitu. Di sisi lain, justru di kehidupan kalian yang mungkin saat ini sedang datar tersebut, kalian bisa menciptakan atau katakanlah mengelola sedemikian rupa kenyataan-kenyataan yang kalian hadapi yang sebenarnya dapat lebih kalian syukuri gitu, yang dapat lebih kalian terima untuk kemudian kalian bentuk menjadi kebahagiaan gitu, yang mungkin gagal kalian lihat pada saat ini. Karena jangan sampai hal tersebut katakanlah akan menjadi sebuah hal yang nantinya akan kalian sesali seperti yang saya hadapi pada saat ini. Dulu tuh kalau untuk diri saya ya, ketika kita berkaca dari cerita saya, dulu tuh saya menganggap semua hal ya biasa aja gitu. Saya lebih fokus kepada hal-hal yang ingin saya gapai gitu, yang ingin saya bentuk dengan tangan saya sendiri gitu, hingga saya lupa untuk menikmati nilai-nilai sederhana yang mungkin saat ini udah nggak bisa saya nikmati lagi gitu. Sekarang ngopi pun rasanya nggak enak gitu. Sekarang makan pun sulit gitu karena pikiran dan perasaan saya bener-bener diguncang sebegitu hebatnya untuk kemudian nggak bisa menikmati beberapa hal yang sebelumnya saya anggap biasa aja gitu. Padahal pada titik tertentu ketika saya menyadari bahwa hal-hal biasa aja tersebut sebenarnya bisa menciptakan kebahagiaan pada diri saya, seharusnya saya mampu bahagia dengan hal tersebut gitu. Pada waktu itu sebenarnya saya mampu untuk lebih katakanlah menggapai ketenangan, mensyukuri hidup itu sendiri, atau lebih menghargai keadaan yang saya hadapi gitu. Namun dikarenakan ego saya yang berlebih, dikarenakan hal-hal yang mungkin mengendalikan diri saya sehingga saya nggak mampu untuk lebih mensyukuri hal tersebut, ya pada akhirnya menyesal gitu. Jadi saya nggak menyuruh sih, lebih tepatnya mungkin kalian bisa berkaca dari pengalaman-pengalaman orang lain, terutama pengalaman-pengalaman saya ini sekarang yang berusaha saya sampaikan gitu ya. Saya nggak maksa, cuman saya berusaha menyampaikan sesuatu yang telah terjadi pada diri saya gitu, dan jangan sampai hal tersebut terjadi pada diri kalian. Berusahalah nikmati hal-hal kecil seperti gelas kopi yang kalian minum, atau gelas teh yang kalian minum, atau biskuit yang kalian makan, atau perjalanan yang kalian jalani, seperti seperti perjalanan apapun lah intinya. Ketika kalian menganggap bahwa hal tersebut datar namun kalian tidak ditekan lebih lanjut hingga pada akhirnya kalian menderita, ya it's okay gitu. Dalam artian ketika kalian menganggap hidup kalian datar namun nggak ada kenyataan yang memaksa kedataran tersebut untuk kemudian turun, ya it's okay gitu. Kalian bisa bahagia dengan kedataran tersebut gitu. Namun ketika kalian katakanlah sudah menganggap kehidupan datar, namun dipertemukan dengan kenyataan yang mengharuskan kalian lebih terpuruk dari keadaan datar tersebut atau ditekan lebih lanjut hingga pada akhirnya kalian menderita, ya pada akhirnya kalian bakal menyesal dan
katakanlah kalian bakal berusaha mengembalikan nilai-nilai kedataran yang udah mungkin sulit untuk kembali tersebut gitu. Kalian hanya bisa merenung dan kalian bakal menyesali hal-hal yang seharusnya bisa lebih kalian hargai. Sekian Konsultas Hening, mungkin saya bakal jarang upload ya ke depannya teman, cuman saya bakal berusaha semaksimal mungkin untuk terus bangkit, terus berpikir positif dan berusaha untuk mengembalikan performa saya, performa konten ini, performa channel ini tentunya. Dan ya terima kasih bagi kalian khususnya yang sudah setia menonton video di channel ini. Terima kasih bagi kalian yang telah mendukung saya baik secara online maupun secara personal di dunia nyata. Saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang mungkin katakanlah berada di sekitar saya yang mau mendengarkan cerita saya, yang mau mau merangkul saya dan ya mungkin orang-orang tersebut yang mungkin dapat dikatakan menjadi obat untuk saat ini bagi perasaan dan pikiran saya. Sekian Konsultas Hening, sampai jumpa.